Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul besar yang terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Nama protein berasal dari kata Yunani, yaitu ya protebos yang artinya yang pertama atau yang terpenting. Protein juga merupakan zat gizi yang sangat penting karena paling erat hubungannya dengan proses kehidupan. Proses pencernaan protein terjadi di empat tempat yang sama dengan karbohidrat dalam tubuh, yaitu di mana yang pertama terjadi di mulut. Tahap awal proses pencernaan protein terjadi di mulut, di mana protein yang masuk ke dalam tubuh akan dikunyah terlebih dahulu di dalam mulut, di mana aktivitas minumnya ini akan memecah potongan besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Di sini, air liur memainkan peran penting dalam proses mengunyah, di mana enzim amilase pada air liur dapat membantu memecah karbohidrat yang terdapat pada makanan sumber protein menjadi glukosa. Dan yang kedua, air liur bertindak sebagai pelumas yang akan membantu proses mineral secara alami. Dengan demikian, kita akan terhindar dari tersedak karena makanan dengan protein dapat masuk dengan mudah ke kerongkongan. Pencernaan di lambung. Setelah tekstur makanan sudah lumat dan halus dengan sempurna, makanan akan ditelan hingga kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan di perut. Dalam proses pencernaan ini, asam di lambung akan mengurangi protein agar lebih mudah dicerna. Di sini, lambung mulai menjalankan tugasnya dengan mengaktifkan enzim protasea yang terdiri dari beberapa jenis, yakni pepsin, tripsin, dan chymotrypsin. Protein yang terkandung dalam makanan akan diubah oleh enzim protasea menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino. Asam amino bermanfaat untuk sistem kekebalan tubuh dan perkembangan otot. Tidak berhenti sampai di situ, enzim pepsin akan mengubah protein menjadi ukuran yang lebih kecil lagi, yang disebut sebagai peptida. Protein yang sudah diurai menjadi asam amino dan peptida akan masuk ke dalam usus halus. Di saat yang bersamaan, pankreas akan melepaskan enzim bikarbonat. Enzim bikarbonat ini berfungsi untuk menetralkan partikel asam yang terbawa dari lambung. Meski sudah dipecah menjadi lebih kecil, asam amino dan peptida ini masih belum bisa diserap, sehingga harus dicerna lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Pada proses ini memerlukan bantuan enzim tripsin, chymotrypsin, dan karboksipeptidase yang mengurai asam amino dan peptida, salah satunya menjadi protein bioaminopeptida. Selanjutnya, bentuk protein yang paling sederhana ini akan diserap oleh dinding-dinding usus halus. Di dinding usus halus, terdapat bagian yang disebut dengan vili dan mikrofili, yang dapat memudahkan penyerapan dan selanjutnya akan dialirkan ke dalam darah. Aliran darah akan melewati semua sel-sel tubuh dan membagikan asam amino ke bagian tubuh yang membutuhkan, termasuk sel otot. 4. Menghilangkan limbah lewat usus besar. Meski asam amino sudah diserap dan dialirkan ke dalam darah, kemungkinan masih ada sisa protein maupun zat gizi lain yang tak dapat dicerna di usus halus. Bila hal ini terjadi, proses pencernaan protein pun masih terus berlanjut hingga ke usus besar. Tak hanya itu, bakteri baik di dalam usus besar juga sebenarnya dapat memproduksi asam amino untuk bertahan hidup dari proses substrat atau reaksi kimia karbohidrat. Selanjutnya, usus besar juga menjadi tempat menyerap elektrolit, vitamin, dan air serta membuang limbah yang tidak dapat digunakan keluar dari tubuh. Protein, serat, dan lemak yang tidak dapat dicerna oleh tubuh juga akan dibuang melalui urin atau feses.